Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari kelas Ekonomi Syariah K akan mempresentasikan materi tafsir ekonomi yang berkenaan dengan Al-Falah. Nama anggota kelompok 1 Pahang 40120031 dan Zainul Anwar 40120017. Pengertian Al-Falah. Falah itu sendiri berasal dari bahasa Arab dari kata kerja aflaha yuflihu yang berarti kesuksesan, kemuliaan atau kemenangan dalam hidup. Istilah falah menurut Islam sering dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang, dunia dan akhirat maksudnya, sehingga tidak hanya memandang aspek material namun justru lebih ditekankan pada aspek spiritual. Untuk kehidupan dunia, falah mencakup 3 pengertian, yaitu kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan kehormatan. Sedangkan untuk kehidupan akhirat, falah mencakup kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi, dan pengetahuan abadi atau bebas dari segala kebodohan. Unsur falah meliputi kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan harga diri. Dari unsur-unsur tersebut mengandung aspek mikro dan aspek makro ekonomi. Untuk aspek mikro dalam kelangsungan hidup yaitu kelangsungan hidup biologis yang meliputi kesehatan, kebebasan keturunan, dan sebagainya. Kelangsungan hidup ekonomi seperti kepemilikan faktor ekonomi produksi. Kelangsungan hidup sosial seperti persaudaraan dan harmoni hubungan sosial. Kelangsungan hidup politik seperti kebebasan dalam partisipasi politik. Sedangkan aspek makro dalam kelangsungan hidup meliputi keseimbangan ekologi dan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, penyediaan kesempatan berusaha untuk semua penduduk, kebersamaan sosial, ketiadaan konflik antar kelompok, jati diri, dan kemandirian. Aspek mikro dalam kebebasan berkeinginan meliputi terbebas kemiskinan dan kemandirian hidup. Sedangkan aspek makro dalam kebebasan berkeinginan meliputi penyediaan sumber daya untuk seluruh penduduk, penyediaan sumber daya untuk generasi yang akan datang. Aspek mikro dalam kekuatan dan harga diri meliputi harga diri, kemerdekaan, perlindungan terhadap hidup dan kehormatan. Sedangkan aspek makro dalam kekuatan dan harga diri meliputi kekuatan ekonomi dan kebebasan dari hutang, serta kekuatan militer. Kata al-falah dengan segala derivasinya di dalam Al-Quran ditemukan dalam 40 tempat. Jalaluddin Rahmat telah menulis buah buku kecil yang berjudul Tafsir Kebahagiaan, Pesan Al-Quran Menyikapi Kehidupan. Rahmat berangkat dari konsep al-falah. Menurutnya, kata yang paling tepat menggambarkan kebahagiaan adalah aflaha. Di 4 ayat Al-Quran, yaitu Quran Surat 20 ayat 64 sampai Quran Surat 23 ayat 1, Quran Surat 87 ayat 14, Quran Surat 19 ayat 9. Kata itu selalu didahului kata penegasan qad yang memiliki arti sungguh, sehingga berbunyi qad aflaha atau sungguh telah berbahagia. Kata turunan selanjutnya dari aflaha adalah yuflihu yuflihani tuflihu yuflihna. Semua kata itu tidak ada dalam Al-Quran, dan tuflihuna disebut 11 kali dalam Al-Quran dan selalu didahului dengan kata la'allakum. Makna la'allakum tuflihuna adalah upaya kalian berbahagia. Dengan mengetahui ayat-ayat berujung dengan kalimat la'allakum tuflihuna dalam Quran Surat 2 189 sampai
yang tertera di PPT ini, kata kita diberi pelajaran bahwa semua perintah Tuhan dimaksudkan agar kita hidup bahagia. Falah menyangkut konsep yang bersifat dunia dan akhirat. Untuk kehidupan dunia, falah mencakup 3 pengertian, yaitu kelangsungan hidup atau survival bako, kebebasan dari kemiskinan, freedom from want atau ghana, serta kekuatan dan kehormatan, power and honor atau ais. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pahang. Silakan Pahang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan presentasi dari Mas Zainul Anwar. Ketiga, sementara itu untuk kehidupan akhirat, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Asfahani di dalam mujamnya. Falah mencakup pengertian kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi, dan pengetahuan yang bebas dari segala kebodohan. Keempat, Hendri Anto menuliskan di dalam bukunya bahwa menurut Al-Quran, tujuan kehidupan manusia pada akhirnya adalah falah di akhirat. Sedangkan falah di dunia hanya merupakan tujuan antara, yaitu sarana untuk mencapai falah akhirat. Dengan kata lain, falah di dunia merupakan intermediate goal, tujuan antara. Sedangkan akhirat merupakan ultimate goal atau tujuan akhirat. Kata al-falah memiliki banyak makna. Di antara maknanya adalah kemakmuran, keberhasilan atau pencapaian apa yang kita inginkan atau kita cari sesuatu dengannya kita berada dalam keadaan bahagia atau baik terus-menerus dalam keadaan baik menikmati ketenteraman, kenyamanan atau kehidupan yang penuh berkah, keabadian, kelestarian, terus-menerus dan keberlanjutan. Dalam Quran surat Ali Imran 130, kata riba dihadapkan dengan falah. Larangan memakan riba tidak saja yang berlipat sesungguhnya adalah syarat bagi seseorang untuk memperoleh falah. Sebagaimana yang telah dijelaskan para musafir, riba diharamkan karena kezaliman yang ditimbulkannya. Kerusakan yang ditimbulkan riba bukan saja menimpa debitur, tapi juga krediturnya. Wahbah al-Zuhaili di dalam tafsirnya menyatakan larangan untuk memakan riba sebagaimana yang terlihat pada ayat di atas dihubungkan dengan perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Larangan dan perintah ini dibuat Allah Subhanahu wa taala agar manusia mematuhinya. Mudah-mudahan manusia memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ada kesan kuat, sesungguhnya ketika Allah melarang riba, secara implisit Allah menyuruh kita untuk menumbuhkan sikap saling menolong dan berkasih sayang. Bukan sebaliknya saling menghisap seperti yang ditunjukkan di dalam praktik riba. Dengan perintah tersebut, Allah ingin mewujudkan di dalam diri kita kemenangan dan kebahagiaan di dunia dan dengan saling tolong-menolong, saling berkasih sayang yang pada gilirannya akan tumbuh al-mahabbat di dalam diri kita. Dan mahabbah itu adalah asas terbangunnya kebahagiaan. Dan di akhirat nanti kita akan memperoleh kemenangan surga atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa penjelasan tentang al-falah. Ada banyak kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.